Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanggapi mualaf center Hagia Sophia yang membandingkan antara umat Kristen dengan umat Islam, mana yang lebih enak cara sembahyangnya atau aktivitas untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagi saya sebenarnya umat Kristen yang paling enak sebenarnya mereka itu. Dalam hal berkomunikasi dengan Tuhan Allah itu sendiri. Nah, kenapa saya bilang paling enak mereka? Di sana memang sudah diajarkan buat mereka bahwa tidak perlu harus beria-ria dalam sembahyang atau menyembah saya. Cukup Anda masuk ke kamar dan Anda sembahyang, itu sudah cukup. Tidak perlu harus beria-ria, harus kita berkumpul berbanyak-banyak orang baru kita mau sembahyang. Itu memang tidak diajarkan sama Yesus itu kepada umatnya. Nah, jadi di sini dalam hal ini orang Muslim sebenarnya tidak perlu harus mempertanyakan itu, harus memperbandingkan itu dengan orang Kristen. Sebenarnya kalau prinsipnya, kalau bagi saya itu sebenarnya orang Kristen yang lebih fleksibel dalam menyembah Tuhan. Kita harus 5 kali sehari dengan segala macam sah dan tidak sahnya itu ya. Tapi kalau orang Kristen tidak. Dia simpel. Oleh karena itu, kalau saya kepada ustadz-ustadz kita atau para mualaf center, Anda tidak usah bodoh. Ada nggak usah untuk membandingkan itu. Maaf, saya berbicara ini, saya ini Muslim ini Pak. Saya berbicara ini, saya Muslim. Nah, supaya Anda bisa berpikir. Kita nggak usah beriak-riak masalah sembahyang. Satu contoh saya kasih juga apa kata Yesus kepada dia mengajarkan kepada dia punya murid-muridnya dengan untuk mengajarkan umat manusia termasuk orang Israel itu ya, dia mengatakan pada saat Anda berpuasa jangan Anda menunjukkan bahwa muka itu Anda itu dalam berpuasa. Kalau bisa, kalau dalam sedang Anda berpuasa itu ambil minyak dan basuhlah mukamu atau melicingkan mukanya supaya tidak dilihat orang bahwa Anda berpuasa. Karena kalau Anda berpuasa dan mengatakan kepada atau tunjukkan kepada orang lain bahwa Anda itu lagi dalam keadaan berpuasa, sama dengan itu orang munafik, Pak. Orang munafik. Kita tidak perlu itu, Pak. Kalian tidak pintar sebenarnya. Kalau mualaf center kalian tidak masalah begini, kalian tidak pintar. Kelasnya itu, saya lihat kelasnya itu orang Kristen masih di atas daripada cara berbicara, cara pandangan, cara menguraikan masalah ketuhanan itu orang Kristen masih di atas. Selisihnya jauh betul. Ya kurang lebih mungkin sekitar 10 tingkat lah di atas. Jadi kita harus menyadari itu. Karena bukan cuman saya yang ngomong. Ini saya ambil satu referensi daripada suatu Nabel itu orang Islam yang dokter Islam yang masuk Kristen itu ya. Dia bilang memang dia akui bahwa selama dia berdebat di
kalau istilahnya di Inggris sana itu di speaking corner, ya mereka bilang orang Kristen masih masih punya kelihayan untuk berdebat itu masih tinggi sekitar 10 kali lipat daripada orang Muslim. Jadi kita kalau sampai kita mendengar kita malu sebenarnya itu. Jadi kita tidak perlu untuk harus berdebat dengan masalah itu. Kalau ada orang yang mau masuk Islam silahkan dia masuk. Ya kalian bimbing dia. Nah kalau ada orang yang mau masuk Kristen juga tidak jadi masalah masuk. Nanti dibimbing dia. Karena Kristen itu simpel. Agama Kristen itu agama paling simpel. Karena semua aturan yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang mereka zaman dulunya mulai dari hukum Taurat semua sudah ditiadakan. Dengan adanya penebusan daripada Yesus Kristus itu semua sudah ditiadakan. Jadi itulah kekristenan itu dia lebih simpel dengan adanya itu penebusan darah daripada Yesus Kristus itu untuk menebus segalanya. Kalau tidak mungkin sampai sekarang juga orang Kristen juga mungkin masih sama beribadahnya sama dengan orang Yahudi juga. Sama dengan orang Islam juga beribadah yang pakai kerudung. Harus sholat. Jadi kita tidak perlu harus membanding-bandingkan itu. Jadi prinsipnya kalau saya secara pribadi bahwa saya kalau melihat orang Kristen mereka lebih simple cara berbakti mereka karena mereka cuma kalau mau berdoa mereka juga berdoa setiap hari 3, 4, 5 kali setiap hari itu sampai malam jam 3 malam juga mereka harus bangun berdoa jam 12 malam mereka harus bangun berdoa. Tapi kalau kita cuma 5 kali satu hari semalam 5 kali. Tapi mereka simpel, cara mereka berdoa simpel, masuk dan tutup pintu, berdoa menghadap Tuhan, sudah selesai, tidak perlu harus panjang-panjang, tidak juga membuat berzikir, tidak juga bersalawat, tidak. Hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya ini hari makanan yang cukup, sudah. Mereka lalu keluar dan bekerja seperti biasa. Seperti kita tidak tahu mereka itu dia pernah berdoa, padahal mereka berdoa juga setiap hari. Kira-kira ini mungkin saya bisa untuk sampaikan buat saudara-saudara saya yang di Mualaf Center. Kami tahu saya terlalu pikir kalian itu pintar. Karena masih banyak orang yang lebih pintar daripada kalian. Kenapa sampai saya bisa mengatakan ini? Saya bilang ayo Mualaf Center. Saya ini Muslim. Tapi kadang-kala itu saya berpikir bahwa agama Islam dengan Kristen itu sebenarnya itu tidak ada gunanya bagi saya. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Karena mereka itu sekte. Islam dengan Islam dengan Kristen itu sama-sama adalah sekte. Dan itu adalah bisnis dunia. Kok enggak paham-paham? Jangan sembunyikan masalah, Pak. Belajar yang baik. Mualaf Center, kalau bisa tolong belajar yang baik. Dan kalau bisa itu ajarkan yang sesuatu itu kepada umat itu yang baik. Jangan mengajarkan saya umpamakan seperti kita memberikan ada buah itu makanan itu kita memberikan kulitnya kepada jemaahnya dan dagingnya itu kita simpan sendiri untuk kita makan, itu tidak boleh. Kita harus transparan dengan agama kita, itu harus transparan supaya orang mengetahui bahwa sejarah Islam ini begini, datangnya Islam tahun berapa, Nabi Muhammad itu dia lahir tahun berapa, harus semua itu harus tahu. Sekarang orang Islam itu bilang orang Kristen itu kaum ini dibilang kaum terjemahan.
Kenapa bisa begitu? Kalian mengatakan begitu. Kalau bahasa Arab pun sampai sekarang juga banyak orang Indonesia yang Muslim ini banyak tidak tahu itu arti dalam bahasa Arab itu apa. Mereka berdoa itu sia-sia karena mereka tidak tahu dalam arti dalam bahasa Arab yang didoakan itu, mereka tidak tahu artinya apa. Jadi sekarang ini kan Al-Quran juga sudah diterjemahkan, berarti sama aja Islam dengan Kristen, sama aja kaum terjemahan. Jadi tidak usah perlu menjelek-jelekan apa itu kaum yang lain, padahal sama daripada kaum terjemahan. Kalau semua bahasa Arab, kalau bahasa Arab semua ya orang Indonesia yang Muslim ini sebagian ya bodoh-bodoh semua juga. Paling yang orang sekolah aja yang pintar. Ya, ini hanya sebagai masukan kepada kalian untuk stop memberikan pernyataan yang menyakitkan perasaan orang. Saya bilang tidak ada gunanya saya beragama. Agama itu hanya sekte kok. Ngapain saya repot? Dia juga nggak pernah bawa saya ke agama, tidak pernah bawa saya ke surga juga, enggak. Ya kan? Jadi tolonglah kalian itu kalau bisa cerdas sedikit ya. Apologet apa itu kristologi Islam itu kalau bisa itu ya cerdas sedikit lah. Kita berbicara ndak usah menjelekkan orang lain. Kita berbicara itu khusus kepada agama kita aja. Karena agama Kristen dengan agama Islam jurangnya sama, dalamnya sama. Kalau di agama di Muslim juga kalau kita menggali lebih dalam di Al-Quran lebih parah dia kalau kita bisa ini. Cuman karena ulama dengan ustadz mereka tidak bisa untuk mereka tidak mau untuk menggalinya. Kalau mereka gali ya sama juga. Banyak lubangnya juga itu dalam Al-Quran itu. Begitu juga di Kristen. Jadi sama-sama ada lubang itu, kalau bisa kita tutup aja, diam aja. Karena kalau kita saling membongkar lubangnya itu, ya berantakan semua. Bisa ada yang bisa lari-lari, bisa mungkin bisa di Muslim bisa lari semua masuk Kristen. Karena lubang yang ada dalam Alkitab, Al-Quran itu kalau dibahas semua. Ya. Kira-kira itu aja yang saya bisa sampaikan untuk mencerahkan kita semua. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.